Prinsip-prinsip Islam mengenai jin dan setan. 1. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber kita dalam mengenal masalah gaib. Setiap informasi tentang yang gaib selain dari keduanya harus kita tolak, kecuali yang selaras dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Al-Quran Surat ke-49 ayat 1. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk satu tujuan, yakni mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Al-Quran Surat ke-51 ayat 56. 3. Jin diciptakan dari percikan api neraka sebelum manusia diciptakan. Dia menciptakan jin dari nyala api. Al-Quran Surat ke-55 ayat 15. 4. Iblis adalah keturunan jin yang membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan golongan malaikat. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat ke-18 ayat 50. 5. Setan adalah sebutan bagi pembangkang dari golongan jin dan manusia, sebagai musuh dari setiap orang beriman. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan, dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Al-Quran Surat ke-6 ayat 112. 6. Jin adalah umat seperti manusia, ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Agama mereka berbeda-beda, tetapi mereka harus tetap mengikuti syariat. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Al-Quran Surat ke-72 ayat 11. 7. Jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat jin. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surat ke-7 ayat 27. 8. Jin tidak dapat menampakkan diri kepada manusia, tetapi jika yang muncul sejenis sesuatu yang menakutkan seperti kuntilanak, genderuwo, dan sebagainya, maka itu adalah setan yang ingin menakut-nakuti manusia tapi bukan asli jin. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridainya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di muka dan di belakangnya. Al-Quran Surat ke-72 ayat 27. 9. Setiap manusia diikuti oleh 2 korin dari jin dan dari malaikat. Korin dari malaikat selalu membisikkan kebaikan, sebaliknya korin dari jin selalu membisikkan kejelekan dan kejahatan. Sedangkan korin dari jin yang mendampingi Rasulullah telah masuk Islam. Tidaklah salah seorang dari kalian, kecuali telah didampingi oleh korinnya dari golongan jin dan malaikat. Para sahabat bertanya, "Dan engkau juga ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Demikian juga dengan saya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantu saya atasnya." Maka dia masuk Islam. Dan ia tidak memerintahkan saya kecuali dalam kebaikan. Hadis riwayat Muslim. 10. Memohon perlindungan kepada jin adalah haram, seperti minta perlindungan terhadap dirinya, kesehatannya, keselamatannya, hartanya, rumahnya, kantornya, kebunnya, kenadaraannya, jabatannya, usahanya, agamanya, dan sebagainya.
Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surat ke-72 ayat 6. 11. Jin bisa merasuk ke dalam jasad manusia dan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu mengalir dari tubuh manusia melalui jalan darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 12. Syaitan atau jin pembangkang tidak akan mampu menguasai orang yang beriman dan selalu bertawal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Al-Quran Surat ke-16 ayat 99. 13. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan syirik, mereka mendapat jaminan keamanan dan jaminan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surat ke-6 ayat 82. 14. Gangguan jin terhadap manusia dengan merasuk ke dalam jasadnya adalah tindakan salin. Terapinya adalah dengan cara membersihkan keimanannya, meluruskan ibadahnya dengan memperbanyak zikir. 15. Terapi secara syar'i adalah bagian dari jihad fisabilillah melawan syaitan, maka kita haruslah tetap istiqomah di atas jalan yang hak. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuh, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surat ke-35 ayat 6. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tagut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Al-Quran Surat ke-4 ayat 76. Demikianlah peringatan yang sederhana ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga kemurnian akidah kita.